Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Tia Febianti. Saya dari program studi S1 Kebidanan. Saya nomor absen 10. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi. Sebelum saya menginjak lebih lanjut atau lebih dalam materi anatomi dan fisiologi tersebut, saya terlebih dahulu menjelaskan pengertian anatomi dan fisiologi tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian anatomi. Anatomi dalam bahasa Latin yaitu ana dan tomi. Ana yang artinya bagian atau memisahkan, sedangkan tomi artinya iris atau memotong. Jadi, anatomi artinya ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh manusia yang satu dengan yang lainnya. Anatomi juga bisa dilihat dari sudut medis. Yang pertama yaitu anatomi terdiri dari berbagai pengetahuan. Yang pertama letak, bentuk, ukuran, dan hubungan struktur dari tubuh manusia yang sehat hingga disebut sebagai anatomi deskriptif dan topologis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi. Fisiologi dalam bahasa Latin yaitu visi dan logos. Visi yang artinya cara kerja, sedangkan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, fisiologi artinya ilmu pengetahuan yang mengajarkan cara kerja tiap jaringan tubuh atau bagian tubuh lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur tubuh manusia. Yang pertama, struktur tubuh manusia ada 4. Yang pertama itu sel, jaringan, organ, dan sistem. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang dari pertama, sel. Sel adalah unit terbesar dari struktur tubuh manusia yang mempunyai jumlah sel kurang lebih 100 triliun. Apakah kalian bisa membayangi berapa sih sel dalam tubuh kita seperti 100 triliun tersebut? Adapun juga kumpulan dari beberapa sel disebut yang membentuk jaringan. Selanjutnya jaringan adalah kumpulan dari beberapa sel. Dalam jaringan ada 4 jenis, yaitu yang memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama, jaringan epitel yang memiliki fungsi melapisi permukaan organ atau kulit, maksudnya kulit. Yang kedua ada jaringan pengikat, seperti sama dengan namanya, pengikat, dia mengikat organ. Yang ketiga ada jaringan otot. Jaringan otot memiliki jenis. Yang pertama otot cincin, yang kedua otot jantung, yang ketiga yang terakhir ada otot lurik. Otot tersebut memiliki perbedaan tempat, seperti contohnya saya mencontohkan tentang otot jantung yang letaknya pada jantung. Selanjutnya ada jaringan saraf. Jaringan saraf berfungsi mengatur aktivitas otot. Selanjutnya saya menjelaskan tentang organ. Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan. Organ memiliki fungsi yang berbeda. Contohnya organ jantung yang berfungsi memompa darah jantung kita. Yang kedua ada pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan darah ke jantung. Selanjutnya ada paru-paru yang berfungsi sebagai menukar oksigen. Selanjutnya ada sistem.
Sistem adalah merupakan kumpulan dari beberapa organ yang membentuk sebuah sistem. Di dalam sistem memiliki jenis atau memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama ada sistem pencernaan yang memiliki fungsi sebagai mengatur makanan atau mengubah makanan menjadi nutrisi. Yang kedua, ada sistem pernafasan yang berfungsi sebagai menyediakan oksigen untuk kita bernafas, sistem kita. Dan yang terakhir, ada sistem kardiovaskuler yang berfungsi sebagai mengalirkan darah ke seluruh tubuh, mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi. Anatomi ada dua, yaitu anatomi regional dan anatomi sistem. Yang pertama, anatomi regional memiliki letak ataupun bagian. Yang pertama ada kepala yang disebut dengan cranialis. Yang kedua ada toraks atau dada. Yang ketiga ada abdomen atau perut. Yang keempat ada genitalia, yaitu kemaluan. Dan ekstremitas inferior atau tungkai, tubuh bagian bawah. Dan coli atau itu leher. Ekstremitas superior yaitu lengan, bagian tubuh ke atas. Vertebrate yaitu punggung kita. Yang terakhir ada pelvis atau pinggul. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem. Di video sebelumnya saya menjelaskan anatomi regional. Di sini saya menjelaskan tentang anatomi sistem. Di dalam anatomi sistem terdapat sistem-sistem di dalamnya, yaitu ada 9 sistem. Saya akan menjelaskan satu persatu dari sistem-sistem tersebut. Yang pertama saya menjelaskan tentang sistem respiratorius, di mana respiratorius bisa disebut juga dengan sistem pernafasan atau juga bisa disebut dengan sistem respirasi yang digunakan untuk pertukaran gas pada hewan dan tumbuhan. Adapun penyakit yang bisa menyerang sistem respiratorius tersebut yaitu yang seperti yang pertama pilek, asma, flu, bronkitis dan lain sebagainya. Di dalam sistem respiratorius terdapat organ di dalamnya. Ada organ respiratorius bagian atas dan sistem respiratorius bagian bawah. Pertama saya akan jelaskan tentang sistem respiratorius bagian atas, yaitu yang pertama ada hidung. Hidung yaitu gerbang utama masuknya udara untuk kita menghirup udara. Bisa kalian juga lihat pada gambar di belakang saya di mana letaknya hidung tersebut. Selanjutnya ada juga ada sinus. Sinus yaitu rongga udara di tulang tengkorak. Bisa kalian lihat di mana letak sinus tersebut. Yang ketiga ada adenoid. Adenoid yaitu kelenjar getah bening. Selanjutnya yang keempat ada tonsil. Tonsil itu bisa juga disebut dengan amandel. Amandel itu seperti pembengkakan pada bagian di sini yang saya tunjuk ini. Selanjutnya ada faring. Faring itu tengkorak bagian atas. Yang terakhir ada epiglotis, yaitu lipatan tulang rawan bagian atas. Adapun organ sistem respirasi bagian bawah, yaitu yang pertama ada laring. Laring tersebut kotak suara atau pita suara kita untuk kita berbicara, untuk kita ngomong, untuk kita berkomunikasi.
Adapun yang kedua yaitu trakea. Trakea tersebut batang tenggorokan. Batang tenggorokan bisa kalian lihat pada gambar. Di tenggorokan bagian mananya sih namanya trakea tersebut. Baik, selanjutnya ada tulang rusuk. Tulang rusuk kita. Tulang rusuk ada di bawah payudara kita atau dada kita. Baik, selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru tersebut sepasang organ yang terletak pada tulang rusuk. Adapun selanjutnya ada pleura. Pleura tersebut lapisan pada paru-paru yang melapisi paru-paru kita, yaitu disebut namanya pleura. Selanjutnya ada bronchiolus, yaitu cabang dari bronkus berfungsi mengeluarkan udara. Bronchiolus tersebut fungsinya mengeluarkan udara. Adapun selanjutnya ada alveoli atau alveolus yang dimaksud yaitu alveolus itu apa? Alveolus itu kantung kecil yang berada pada dalam paru-paru kita, di mana paru-paru tersebut mempunyai kantung-kantung, yaitu disebut namanya alveolus. Kalian juga bisa lihat pada paru-paru di sini yang mana. Selanjutnya ada tabung bronkial. Selanjutnya ada yang terakhir ada diafragma, di mana diafragma tersebut yaitu dinding otot kuat. Dinding otot yang paling kuat. Baik, selanjutnya yang kedua saya menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler. Bisa kalian lihat pada gambar di belakang saya gimana sistem kardiovaskuler tersebut. Sistem kardiovaskuler tersebut berada pada jantung kita, seperti gambar. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin, di mana sistem endokrin ini adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon dengan fungsi yang beragam-ragam yang membentuk senyawa organik, di mana letak kelenjar endokrin tersebut saya akan jelaskan satu persatu. Yaitu yang pertama ada hipofisis, dengan nama lain pituitari, yang letaknya melekat pada dasar hipotalamus. Yang kedua ada tiroid. Tiroid atau nama lain dengan kelenjar gondok yang terletak pada bawah laring kita. Bisa di sini. Selanjutnya ada paratiroid, dengan nama lain kelenjar anak gondok yang letaknya di belakang tiroid. Kalian bisa mengingat kalian ingat tiroid, pasti kalian ingat habis tiroid itu apa? Yaitu paratiroid. Dan jika tidak dengan nama kelenjarnya, kalian bisa mengingat dengan nama lain, yaitu kelenjar gondok itu tiroid, yaitu jika isi kelenjar anak gondok berarti paratiroid. Baik, selanjutnya ada adrenal. Adrenal ini yaitu kelenjar anak ginjal. Kelenjar anak ginjal yang letaknya di kutub atas ginjal. Bisa kalian lihat pada gambar yang di belakang saya, di mana letak adrenal dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat di sini. Selanjutnya ada pankreas. Pankreas tersebut bisa nama lainnya yaitu pulau-pulau Langerhans, atau letaknya berada di bawah lambung kita. Selanjutnya ada gonad. Gonad dengan nama lain yaitu kelenjar reproduksi, dengan letak
Pada wanita, pada kita khususnya, yaitu ovarium berada pada bawah perut kita. Di sana ovarium kita. Jika pada pria, yaitu pada testis pria tersebut. Yaitu yang terakhir ada timus. Timus dengan nama lain yaitu kacangan, yang terletak pada di bagian pareterior toraks, di atas jantung. Selanjutnya ada sistem digestivus, di mana sistem ini sama namanya dengan sistem pencernaan yang berfungsi sebagai mencerna makanan. Fungsinya yaitu mencerna makanan, seperti namanya sistem pencernaan. Selanjutnya, adapun urutan pencernaan pada manusia, yaitu yang pertama ada mulut kita. Mulut kita yaitu proses pertama untuk mencerna makanan pasti dari mulut, karena kita makan, sebelum kita menelan makanan tersebut, kita memasukkan ke dalam mulut untuk dikunyah, lalu kita baru ketelan. Selanjutnya ada kerongkongan atau esofagus yang menghubungkan saluran mulut dan lambung. Selanjutnya ada lambung. Lambung yaitu letaknya di antara esofagus dan usus halus dengan bentuk huruf J. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus ini yaitu saluran kecil yang memiliki 3 bagian usus. Yang pertama ada usus 12 jari, yang kedua ada usus kosong, yaitu yang terakhir ada usus penyerap. Selanjutnya yaitu ada usus besar. Usus besar bentuknya U tapi U terbalik, yang berfungsi membuang air dan mineral atau ampas makanan yang tidak dicerna. Selanjutnya ada rektum atau anus, yaitu tempat penampungan feses sebelum kita keluarkan. Dan dalam sistem pencernaan ada penyakit atau bisa gangguan pencernaan yang bisa diatasi atau sebelum terjadi, yaitu kita lebih baik yaitu mencerna makanan yang sehat, seperti makanan yang bergizi, banyak minum air, kurangi makanan yang berlemak, dan lain sebagainya. Banyak masih yang ada yang lainnya. Sistem urinarius, di mana sistem ini juga disebut dengan sistem urin. Dengan sistem ini memiliki fungsi untuk menyaring dan membuang zat limbah dengan cara menghasilkan urin. Jika dalam fungsi sistem urinarium tersebut ada gangguan atau terjadi gangguan, maka zat-zat limbah yang berada tidak dikeluarkan, maka akan menjadi sarang penyakit atau akan menjadi penyakit bagi tubuh kita sendiri, bagi orang yang menderita tersebut. Selanjutnya ada bagian-bagian sistem urinarius, yaitu yang pertama ada ginjal. Ginjal letaknya ada pada bagian punggung kita, bagian kanan dan kiri. Selanjutnya ada ureter. Ureter yaitu bagian sistem urinaria yang berbentuk seperti saluran pipa atau tabung. Yang ketiga ada kandung kemih. Kandung kemih organ yang berada di dalam perut bagian bawah. Selanjutnya ada uretra. Uretra yaitu saluran kencing, untuk tempat untuk kita membuang zat limbah tersebut melalui saluran kencing. Selanjutnya adapun penyakit atau sakit yang bisa disebabkan atau yang diderita oleh sistem urinarius tersebut. Yang pertama
ada infeksi pada saluran kemih atau saluran kencing, infeksi mau wanita maupun pria. Selanjutnya ada batu saluran kemih seperti kencing batu contohnya, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem genitalia, di mana sistem ini yaitu sistem reproduksi atau sistem gen keturunan, yaitu adalah sistem organ seks dalam organisme untuk mencapai keturunan. Adapun juga awal proses reproduksi manusia terjadi ketika sel sperma bertemu dengan sel telur. Sel telur dengan umumnya dilakukan dalam hubungan seksual atau hubungan seks. Adapun kita mengenal sistem reproduksi pria dengan wanita, di mana sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantarkan sel sperma ke dalam sel telur untuk membuahi atau untuk dibuahi. Selanjutnya, ada juga sel reproduksi pada wanita yang berfungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Pada wanita biasanya kehamilan yaitu lahir dalam waktu 9 bulan. Kita mengandung itu dalam waktu 9 bulan. Ada juga wanita yang mengalami dilahirkan bayi tersebut dalam usia 7 bulan, 6 bulan, 8 bulan. Itu dinamakan bayinya prematur karena lebih dahulu air ketuban tersebut pecah. Maka dari sebab itu bayi harus dikeluarkan dengan secara sebelum waktu bayi tersebut dilahirkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal, di mana sistem ini yang terdiri dari berapa bagian, yaitu yang pertama ada otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem nervosum, di mana sistem ini sama dengan sistem saraf, dengan memiliki fungsi yaitu untuk mengatur seluruh aktivitas yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Adapun bagian sistem nervosum atau sistem saraf itu ada yang pertama otak. Otak adalah mesin utama atau mesin pengendali utama dalam segala fungsi tubuh kita. Dan yang kedua ada sumsum tulang belakang, di mana sumsum ini adalah susunan saraf pusat. Dan yang terakhir ada sel saraf atau neuron, di mana sel ini berfungsi untuk mengantar imbus saraf. Adapun juga bagian lain pada sistem saraf, yaitu yang pertama ada saraf pusat, saraf tepi, saraf somatik, dan yang terakhir ada saraf otonom. Baik, yang terakhir ada sistem neurosensorik, di mana sistem ini sama dengan sistem sensorik. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang istilah untuk menunjukkan ilmu. Yang pertama ada osteologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang tulang. Yang kedua ada artologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang sendi. Miologi, yaitu ilmu tentang otot. Yang keempat ada neurologi, yaitu ilmu tentang saraf dan struktur saraf. Kardiologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang jantung. Selanjutnya ada gastrologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang saluran pencernakan. Oftalogi,
ilmu pengetahuan tentang mata. Selanjutnya urologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang saluran perkemihan atau saluran reproduksi. Selanjutnya ada ada dermatologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang kulit. Selanjutnya ada yang terakhir yaitu splankologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang organ atau alat dalam. Baik, selanjutnya yaitu istilah bahasa anatomi, yaitu yang pertama ada ductus, ductus atau lubang. Yang nomor 2 ada visura, yaitu celah atau retak. Sedangkan yang nomor 3 yaitu foramen, yaitu tempat bulat pembuluh darah. Sedangkan yang nomor 4 yaitu kanalis. Kanalis adalah lubang berbentuk saluran. Yang nomor 5 yaitu cavum. Cavum adalah rongga atau ruangan. Sedangkan yang terakhir yaitu meatus. Meatus atau yang disebut dengan liang atau pintu saluran. Baik, selanjutnya yaitu tentang istilah anatomi menurut area atau daerah. Yaitu yang pertama ada epigastrik, yaitu berada daerahnya ulu hati. Yaitu yang kedua ada hipogastrik, yaitu bagian bawah perut. Yang ketiga ada ileum dextra, yaitu tulang usus bagian kanan. Sedangkan ileum sinistra, yaitu bagian usus bagian kiri. Lumbal destra, yaitu pinggang bagian kanan. Sedangkan lumbal sinistra, yaitu bagian kiri. Dan yang terakhir ada umbilikus, yaitu pusar. Baik, selanjutnya yaitu berlaku di bagian anggota gerak, yaitu yang pertama ada proksimal, yaitu mendekati tubuh bagian atas. Sedangkan distal, yaitu mendekati tubuh bagian bawah ke bawah. Yaitu yang ketiga ada dorsal, yaitu punggung tangan atau kaki. Yang keempat ada palmar, yaitu sisi belakang tangan. Plantar, yaitu sisi belakang kaki belakang. Ulnar, yaitu sisi luar tangan. Selanjutnya ada radial sisi dalam tangan. Fibular, di luar kaki belakang. Tibial, di dalam kaki belakang. Baik, selanjutnya yaitu berlaku untuk orientasi berbagai arah. Yaitu yang pertama ada ekto yaitu luar lapisan. Yang kedua ada meso yaitu tengah atau lapisan tengah. Yang nomor 3 yaitu ada endo artinya dalam lapisan. Yang keempat ada epi itu di atas atau tutup. Selanjutnya ada peri itu sekeliling, dan basis dasar atau alas. Selanjutnya yaitu apek, yaitu puncak atau atas. Dan yang terakhir ada margo itu tepi atau marginal atau tepian. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang istilah gerakan anatomi, yaitu yang pertama ada fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah gerakan menekuk atau membengkokkan, sedangkan ekstensi adalah gerakan untuk meluruskan. Contohnya seperti saya contohkan, yaitu gerak jalan, yaitu saya contohkan. Seperti itu contoh gerakan fleksi dan ekstensi. Baik, selanjutnya yaitu elevasi dan depresi. Elevasi adalah gerakan mengangkat, sedangkan depresi adalah gerakan menurunkan. Saya contohkan yaitu gerakan pada pundak. Mengangkat pundak, menurunkan. Mengangkat, menurunkan. Dan membuka mulut. Baik, selanjutnya yaitu adduksi dan abduksi. Adduksi adalah gerakan mendekati tubuh, sedangkan abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh. Contohnya,
menjauhi, mendekat. Baik, selanjutnya yaitu supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerakan menengadahkan tangan, sedangkan pronasi adalah gerakan menelungkupkan tangan. Contohnya yaitu selanjutnya gerakan inversi dan eversi. Inversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh, sedangkan eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki keluar. Seperti saya contohkan. Baik, yang terakhir yaitu endorotasi dan eksorotasi. Endorotasi adalah gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu, panjang tulang yang bersendi atau berotasi, sedangkan eksorotasi adalah gerakan rotasi keluar. Contohnya yaitu